Bab 173, Keberangkatan, Kota Tianling. Hua Wufeng adalah penguasa kota muda kota dosa dan putra penguasa kota dosa. Saat ini, dia meninggal di reruntuhan gerbang harta karun sejati. Akan aneh jika penguasa kota dosa tidak marah. Lin Chen mengetahui hal ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menjauh dari reruntuhan sekte harta karun sejati. Berlari sepanjang jalan tanpa jeda. Kota Fengli. Ini masih dalam lingkup kota dosa, tapi sudah beberapa hari lagi dari reruntuhan gerbang harta karun sejati. Masih banyak pejuang di jalanan Zhenluo, kebanyakan dari mereka adalah praktisi alam tiangang, masing-masing dari mereka memiliki roh jahat yang kuat, dan banyak pejuang memiliki bekas luka di wajah dan tangan mereka. Jelas bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah sekelompok preman yang sangat ganas. Lin Chen berjalan langsung ke kota Fengli, dia tidak melihat sekeliling, tetapi langsung menuju penginapan tempat dia menginap sebelumnya. Ketika Lin Chen meninggalkan kota Fengli dan pergi ke Sunstone Circle, Lin Chen menginap di penginapan ini. Di tengah malam, dia diserang oleh prajurit. Untungnya, Lin Chen bereaksi cepat dan membunuh penyerang. Tapi macan tutul angin dan guntur dicuri pada saat yang sama. Macan tutul angin dan guntur adalah kuda Lin Chen. Jika tidak ada macan tutul angin dan guntur, dan Lin Chen harus berjalan kaki sendirian, mungkin perlu waktu berbulan-bulan untuk kembali ke kota Tianling dari sini, sisa waktu. Oleh karena itu, Lin Chen ingin kembali ke penginapan ini dan mengambil kembali Wind and Thunder Leopard. Pemilik penginapan berjanji bahwa apakah dia menemukan Wind Thunder Leopard atau tidak, dia akan mengembalikan seekor kuda yang tidak lebih lemah dari Wind Thunder Leopard kepada Lin Chen. Di depan pintu penginapan, seorang pendekar berpakaian seperti pelayan memandang dengan bosan ke arah kerumunan yang lewat. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia memusatkan pandangannya pada seorang pemuda yang berjalan menuju pintu penginapan. Pemuda itu mengenakan pakaian linen kasar dan berada di tahap awal alam tiangang, dia terlihat tidak berbeda dari prajurit biasa. Namun pemuda ini datang ke penginapan hanya karena ingin menginap atau makan, jika pelayannya memperlakukannya dengan baik maka dia akan mendapat komisi. Pemuda itu tidak lain adalah Lin Chen. Pelayan dengan cepat berjalan ke arah Lin Chen dan berkata sambil tersenyum, "Pahlawan muda, apakah Anda ingin tinggal di hotel?" Lin Chen melirik pelayan dan berkata, "Tidak, saya mencari penjaga toko Anda." Lin Chen baru saja berada di Zhenbao. Hua Wufeng terbunuh di reruntuhan gerbang harta karun sejati. Meskipun Lin Chen keluar dari reruntuhan gerbang harta karun sejati tanpa menarik perhatian orang lain, tidak ada jaminan bahwa penguasa kota dosa tidak menemukan pembunuh sebenarnya di reruntuhan gerbang harta karun sejati dan menyegelnya di sini. Terlebih lagi, kompetisi sekte dalam sekte Tianji hanya tinggal beberapa bulan lagi. Waktu hampir habis. Lin Chen masih harus kembali ke Tianling kota meminta Wang Tianming, tetua tertua dari keluarga Wang, untuk menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya. Oleh karena itu, Lin Chen tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama dan memilih segera kembali ke kota Tianling. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen, ekspresi keraguan muncul di mata pelayan. Apakah Anda mencari pemilik penginapan? Melihat pria di depannya, dia hanyalah seorang pejuang di tahap awal alam tiangang, dengan tingkat kultivasi yang rendah, bagaimana dia masih bisa mengenali pemilik toko? Anda harus tahu bahwa pemilik penginapan memiliki koneksi dan kekuatan tertentu untuk membuka penginapan dan berbisnis di kota Fengli yang padat, mustahil bagi pejuang biasa untuk membuat pemilik penginapan terkesan. Tapi segera, pelayan itu tiba-tiba teringat bahwa lebih dari setengah bulan yang lalu, seorang pemuda di alam tiangang awal tinggal di penginapan dan kehilangan angin dan macan petir. Memikirkan hal ini, ekspresi terkejut dan ketakutan melintas. Di mata pelayan meskipun Lin Chen hanya tiangang pada tahap awal alam tiangang, ketika prajurit di tahap tengah alam tiangang menyelinap ke Lin Chen, dia malah dibunuh oleh Lin Chen. Bisa dibayangkan. Anda tahu betapa kuatnya dia. Pahlawan muda, silakan masuk. Saya akan segera memanggil pemilik penginapan. Pelayan itu berkata kepada Lin Chen dengan hormat dan tergesa-gesa. Setelah mendapat persetujuan Lin Chen, dia segera masuk ke dalam penginapan dan mengundang pemilik penginapan itu. Lin Chen tidak memasuki penginapan, tetapi menunggu di depan pintu penginapan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berpakaian cerah keluar dari penginapan. Ketika dia melihat Lin Chen, yang berdiri dengan tenang dan tanpa ekspresi keheranan melintas di matanya. Ketika Lin Chen meninggalkan kota Fengli sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan keluar sebentar. Meskipun dia tidak menentukan kemana dia pergi, lelaki tua itu masih bisa menebak bahwa Lin Chen akan pergi ke kota Xin. Dan tahukah Anda, Xin City sangat berbahaya. Belum lagi para pejuang di tahap awal alam tiangang, bahkan para pejuang di tahap akhir alam tiangang pun kemungkinan besar akan binasa. Awalnya, setelah Lin Chen pergi selama lebih dari setengah bulan, lelaki tua itu mengira Lin Chen sudah mati dan tidak akan pernah kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, Lin Chen akan muncul di sini dengan selamat.
Lebih penting lagi, pada saat ini, Lin Chen hanya berdiri di sana dengan tenang, dan tubuhnya memancarkan aura jahat, membuat orang merasa terkejut. Aura di tubuhnya juga lebih kuat daripada lebih dari setengah bulan yang lalu. Saya tidak tahu seberapa banyak, tetapi sudah ada sedikit tanda-tanda terobosan dalam budidayanya. Perubahan yang luar biasa. Budidaya Lin Chen di alam Tiangang awal sudah stabil sebelum dia memasuki reruntuhan Sekte Harta Karun Sejati. Di dalam reruntuhan Sekte Harta Karun Sejati, Lin Chen terus melepaskan energi sebenarnya di tubuhnya, dan kemudian mengisinya kembali. Seiring waktu, jumlah energi sejati dalam dantiannya menjadi semakin banyak. Semakin banyak, hanya satu langkah lagi, Lin Chen dapat menerobos ke tahap tengah alam Tiangang. Pahlawan muda, silakan datang ke sini. Kami telah menemukan Thunder Leopard Anda dan dapat mengambilnya kapan saja. Orang tua itu memandang Lin Chen dengan senyum tipis dan berkata. Mendengar ini, Lin Chen mengangguk sedikit, orang tua ini masih memiliki sejumlah energi untuk membuka penginapan di tempat campuran seperti itu. Melihat hal ini, lelaki tua itu terkekeh dan berkata, sepertinya pahlawan muda itu baru saja kembali dari luar. Bagaimana kalau bermalam di penginapan? Bagaimana kalau hotel kita menyediakan kamar pribadi untuk pahlawan muda itu secara gratis? Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, penjaga toko. Dengan niat baik, saya masih memiliki beberapa masalah mendesak untuk diselesaikan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Sekarang jika Anda tinggal di sini selama 1 hari lagi, akan ada lebih banyak bahaya, Lin Chen harus pergi sesegera mungkin. Tanpa banyak mengobrol dengan lelaki tua itu, Lin Chen, dipimpin oleh lelaki tua itu, datang ke tempat Wind Thunder Leopard ditempatkan. Seekor binatang setinggi 3 meter, panjang 5 meter dengan bintik-bintik merah menyala di tubuhnya, sebesar macan tutul, muncul di depan Lin Chen setelah lebih dari setengah bulan penyembuhan. Macan tutul angin petir ini sekarang penuh kehidupan dan memiliki aura yang ganas. Ketika melihat Lin Chen, ekspresi kebaikan muncul di matanya. Ia berbaring di depan Lin Chen dan bersenandung lembut di hidungnya, tampak berperilaku sangat baik. Ketika lelaki tua itu melihat kemunculan macan tutul angin dan guntur saat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda memang sangat kuat. Dia menjinakkan macan tutul angin dan guntur ini agar tunduk. Saat saya menemukan macan tutul angin dan guntur beberapa hari yang lalu, macan tutul angin dan guntur ini melukai saya. Beberapa orang berhasil menangkapnya dengan susah payah. Terima kasih, penjaga toko. Lin Chen tersenyum tipis. Terkadang, tidak ada kepercayaan di antara orang-orang dan monster. Merasakan sesuatu di dalam hatinya, Lin Chen tidak bisa tidak memikirkan beruang kecil yang kejam yang memasuki tempat percobaan beruang yang kejam. Entahlah, beruang badai kecil sekarang seperti ini, itu saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua itu, Lin Chen melangkah ke Wind Thunder Leopard. Setelah menentukan arah, dia langsung pergi ke kota Tianling. Berjalan di jalan-jalan kota Fengli, masih banyak prajurit di jalanan. Mereka melihat Lin Chen lagi. Chen, mereka semua tidak bisa menahan ekspresi keheranan di wajah mereka. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan Lin Chen masih muncul di depan mereka hidup-hidup. Kamu harus tahu bahwa dia baru berada di tahap awal alam Tiangang. Titik. Wind Thunder Leopard berubah menjadi cahaya dan bayangan merah menyala, berlari kencang. Ada pemandangan terpencil di sekelilingnya, jika dilihat, semuanya adalah tanah berwarna kuning kecoklatan tanpa tempat tinggal manusia. Beberapa hari kemudian, Lin Chen secara bertahap melihat gunung yang tinggi, dan pemandangan hijau muncul di depannya. Di antara pegunungan, ada sosok samar prajurit yang bergoyang, dan raungan monster terdengar dari waktu ke waktu di telinganya. Inilah pegunungan Molian di ujung utara wilayah Yan'an. Selama Lin Chen terus berjalan ke selatan selama lebih dari 10 hari, dia dapat memasuki area Sekte Tianji dan akhirnya mencapai kota Tianling. Tidak ada kata-kata lagi, lebih dari 10 hari kemudian. Kota Tianling. Karena kota ini terletak di tepi pegunungan Molian, walaupun kota ini tidak besar, namun tetap sangat ramai. Tentu saja salah satu alasannya adalah karena keluarga Wang terletak di sini. Keluarga Wang adalah keluarga pandai besi, senjata dan baju besi yang mereka tempa dijual kepada sejumlah besar prajurit di sekitar mereka, dan bahkan ke beberapa sekte kecil. Pada hari ini, seekor macan tutul guntur yang kekar muncul di jalanan kota Tianling. Para prajurit di jalan memandang Wind Thunder Leopard dengan rasa ingin tahu, dan beberapa prajurit bahkan menghirup udara dan memandang dengan iri pada Lin Chen, yang duduk dengan kokoh di Wind Thunder Leopard. Macan tutul angin dan guntur adalah tunggangan yang sangat langka dan luar biasa. Memiliki macan tutul angin dan guntur adalah simbol identitas dan kekuatan seorang pejuang. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari, Lin Chen akhirnya tiba di kota Tianling dari kawasan kota Xin di ujung utara wilayah Yan'an. Dan segala sesuatu yang terjadi di reruntuhan Zhenbaomen masih segar dalam ingatan Lin Chen seolah-olah baru mengalaminya kemarin.
Kali ini ketika mencari Lingyan mengkilap dan minjing sisa surgawi di reruntuhan gerbang harta karun sejati, terlalu banyak hal yang terjadi, terutama ketika mereka hampir ditemukan oleh pengawal lapis baja hitam setelahnya, yang membuat Lin Chen sedikit takut. Anda harus tahu bahwa begitu Lin Chen dikejar oleh penguasa kota Sin City, konsekuensinya akan sangat serius. Tentu saja, hal yang paling penting bukanlah ini. Kali ini di reruntuhan Zhenbaomen, mendapatkan potongan besi dari pedang kuno itu murni kebetulan. Lin Chen pergi ke reruntuhan Zhenbaomen untuk menemukan batu spiritual berlapis kaca dan Tianchan Minjing. Saya juga tidak tahu bahwa ada potongan besi dari pedang kuno di reruntuhan Zhenbaomen. Namun, karena terdapat pecahan besi dari pedang kuno di reruntuhan Zhenbaomen, mungkin tidak ada pecahan pedang kuno lainnya. Hanya saja situasinya mendesak pada saat itu, dan Lin Chen tidak bisa tinggal di reruntuhan gerbang harta karun sejati. Jika ada kesempatan di masa depan, dia akan pergi ke reruntuhan gerbang harta karun sejati dan mencari dengan cermat. Jika dia bisa mendapatkan pecahan pedang kuno lainnya, itu akan sangat bagus. Lin Chen tidak banyak berpikir. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman tipis. Kekuatan pedangku telah mencapai setengah langkah niat pedang. Jika berita ini tersebar, aku tidak tahu seberapa besar kejutannya. Sebab, niat pedang. Miao Miao, tidak ada yang bisa menentukan bentuk spesifiknya, tetapi kekuatannya tidak ada bandingannya. Jika dikuasai, kekuatan prajurit pasti akan meningkat pesat. Namun tidak sesederhana itu untuk memahami arti pedang. Selama ratusan tahun di wilayah Yanan, tidak banyak pejuang yang memahami arti pedang. Hanya para jenius di antara para jenius yang dapat memahami arti pedang. Dengan senyum tipis, Lin Chen dengan lembut menepuk selangkangan angin dan guntur leopard dan langsung pergi ke kompleks keluarga Wang. Tampaknya keluarga Wang telah menerima berita tentang kemunculan macan tutul angin dan guntur di kota Tianling. Ketika Lin Chen muncul di pintu masuk halaman keluarga Wang mengendarai macan tutul angin dan guntur, para tetua keluarga Wang dan lebih dari selusin diakon sudah berdiri di pintu masuk halaman keluarga Wang sambil tersenyum melihat Lin Chen. Lin Chen, selamat datang kembali. Wang Tianming, tetua tertua dari keluarga Wang, memandang Lin Chen dengan mata sedikit menyipit dan senyuman di wajahnya. Lin Chen tertawa keras dan sangat senang bisa kembali ke kota Tianling dengan selamat. Dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, terima kasih kepada tetua yang hebat, saya dapat menemukan Glaze Lingyan dan Tianchan Minjing kali ini. Bab 174, Murid dari Sekte Langshan. Lin Chen, silakan masuk. Wang Tianming terkekeh dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Tolong. Lin Chen melompat turun dari macan tutul angin dan guntur, dia juga menangkupkan tangannya ke arah Wang Tianming, dan segera berjalan ke halaman keluarga Wang. Memasuki kompleks keluarga Wang, masih terdengar suara dentang di telinga saya, ternyata saat ini banyak anggota keluarga Wang yang masih menempa senjata. Di ruang sayap, Lin Chen dan Wang Tianming masuk dan duduk terpisah. Wang Tianming mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan berkata langsung tanpa omong kosong, Lin Chen, kamu pergi ke reruntuhan Zhenbaomen kali ini, tetapi menemukan Lingyan mengkilap dan Tianchan Minjing. Tanpa dua hal ini, bahkan jika Wang Tianming sangat cakap, dia masih tidak bisa menempa pedang setengah langkah yang sebenarnya. Yang lebih penting adalah senjata setengah langkah sejati yang ditempa dengan batu spiritual berlapis kaca dan Tianchan Minjing dapat dikembangkan menjadi senjata sejati-sejati, dan dibandingkan dengan senjata sejati yang ditempa secara langsung, melalui senjata setengah langkah sejati kekuatan yang ditingkatkan senjata asli beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Terima kasih juga, Penatua Agung, karena telah mengingatkan saya, jika tidak, saya tidak akan dapat menemukan Lingyan mengkilap dan Minjing sisa surgawi. Lin Chen tersenyum. Kali ini dia pergi ke reruntuhan Zhenbaomen. Selain menemukan mengkilap batu spiritual dan minjing sisa surgawi, Lin Chen juga menemukan pecahan pedang kuno, sehingga meningkatkan kekuatan pedang hingga 10%, mencapai ranah niat pedang setengah langkah. Namun, sekarang kompetisi sekte dalam hanya tinggal 2 bulan lagi, Lin Chen tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, dia harus menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya sesegera mungkin. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Penatua Agung untuk menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya. Lin Chen berkata, membalik tangannya dan mengeluarkan batu spiritual berukuran setengah kepalan tangan dan Tianchan Minjing. Ketika Wang Tianming melihat Glaze Lingyan dan Tianchan Minjing yang dikeluarkan Lin Chen, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Meskipun batu roh glasir berwarna dan Tianchan Minjing adalah barang umum di zaman kuno, itu adalah zaman kuno. Kedua benda ini sekarang sangat langka dan sangat langka, bahkan glasir berwarna seukuran setengah ibu jari. Lingyan, atau Tianchan Minjing, adalah hal yang sangat berharga. Batu spiritual berlapis kaca dan kristal sisa yang dikeluarkan Lin Chen masing-masing berukuran setengah kepalan tangan batu spiritual kaca besar dan kristal sisa pasti tak ternilai harganya sekarang.
Wang Tianming memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Dia berhenti sejenak dan berkata, untuk menempa senjata, pertama-tama Anda harus mencium bahannya, yang membutuhkan banyak waktu, dan kemudian senjata itu dibentuk, yang juga membutuhkan waktu. Sisanya mudah untuk dikatakan. Secara keseluruhan, dibutuhkan sekitar 1 bulan untuk menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya. 1 bulan. Anda masih punya waktu. Sekarang ada lebih dari 2 bulan sebelum kompetisi sekte dalam, dan dibutuhkan 1 bulan untuk menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya. Dengan kata lain, Lin Chen masih memiliki waktu penyangga selama 1 bulan, itu sudah cukup. Setelah Wang Tianming selesai berbicara, dia berhenti dan melanjutkan, tapi... Lin Chen, untuk menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya, batu roh berlapis kaca dan Tianchan Mingjing yang dibutuhkan hanya seukuran ibu jarimu, jadi kamu tidak akan melakukannya membutuhkan sebanyak yang kamu keluarkan. Kamu dapat mengambil kembali sisanya. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sisanya harus dianggap sebagai hadiah bagi Tetua Agung untuk membantu menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya, tolong ganggu Tetua Agung. Menempa senjata yang bagus seperti memurnikan. Obat mujarab tingkat tinggi juga membutuhkan pemalsu yang sangat hebat, jika tidak, meskipun Anda memiliki bahannya, tanpa pengalaman dan teknik menempa, penempaannya akan gagal, mengakibatkan kerusakan pada senjata. Wang Tianming adalah tetua tertua dari keluarga Wang, dan keterampilan serta pengalaman menempanya tidak perlu diragukan lagi. Lin Chen meminta Wang Tianming untuk menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya. Yang terakhir ini juga membutuhkan banyak energi. Selain itu, Lin Chen tertinggal batu spiritual mengkilap dan Tianchan Mingjing tidak banyak berguna, jadi lebih baik memberikannya kepada keluarga Wang sebagai hadiah. Kamu tidak dapat menggunakannya, Lin Chen, Glaze Lingyan, dan Tianchan Mingjing sangat berharga. Jika ditempatkan di luar, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Saya tidak mampu membeli harta yang begitu berharga. Wang Tianming menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan serius. Lin Chen tersenyum. Tentu saja dia tahu bahwa Lingyan mengkilap dan Minjing sisa surgawi sangat berharga, tetapi dia bukan seorang pandai besi. Menyimpan kedua hal ini benar-benar tidak ada gunanya. Terlebih lagi, jika dia ingin menukarnya dengan Lingxi, dia akan di dalam cincin roh penyimpanan, ada juga sepotong murid Phoenix Api seukuran kepala manusia. Nilai murid Phoenix Api secara inheren lebih berharga daripada dua yang pertama. Ukurannya juga 10 kali lipat dari yang pertama dua. Lin Chen menggelengkan kepalanya, berkata, keluarga Wang adalah ahli penempaan. Hanya di tanganmu Lingyan mengkilap dan Minjing sisa surgawi dapat digunakan dengan cara yang benar. Jika mereka dibiarkan bersamaku, itu akan terjadi hanya menjadi sia-sia. Tidak perlu bersikap sopan, Penatua Agung. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen, Wang Tianming berhenti sebentar, membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia berhenti, mengangguk dan berkata, Lingyan mengkilap dan Tianchan Minjing keduanya adalah barang yang sangat berharga. Karena kamu memberikannya berikan padaku. Aku tidak bisa memanfaatkanmu dengan sia-sia. Lin Chen, aku akan menggunakan batu spiritual berlapis kaca dan Tianchan Minjing untuk menempa baju besi lunak fana berkualitas tinggi untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Tentu saja, terima kasih banyak, tetua yang hebat. Wang Tianming juga menempa sepotong baju besi lembut untuk Lin Chen sebelumnya, tetapi selama pertempuran dengan gelombang binatang buas di kota Jinyang, itu rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Setelah itu, Lin Chen tidak pernah membeli baju besi lunak lagi. Jika ada sepotong baju besi lembut dengan pertahanan yang kuat, maka nyawa Lin Chen akan lebih terlindungi dalam pertempuran. Melihat Lin Chen setuju, Wang Tianming tidak bisa menahan tawa, dengan senyum di wajahnya, kalau begitu aku akan menerimanya tanpa ampun. Setelah mengatakan itu, Wang Tianming dengan hati-hati mengeluarkan Lin Chen, masing-masing setengah seukuran kepalan tangan, batu roh berkaca dan Tianchan Minjing disingkirkan. Segera, di bawah pengaturan Wang Tianming, Lin Chen pindah ke ruang sayap di kompleks keluarga Wang. Lin Chen berencana untuk tinggal di sini sebentar, dan ketika pedang setengah langkah asli ditempa, dia akan kembali ke Sekte Tianji. Setelah mengatur kediaman Lin Chen, Wang Tianming juga mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Chen dan bergegas ke kompleks keluarga Wang, siap untuk mulai menempa senjata setengah langkah yang sebenarnya. Menurut permintaan Lin Chen, apa yang ingin ditempa Wang Tianming kali ini adalah pedang setengah langkah yang sebenarnya. Titik. Halaman belakang keluarga Wang. Lin Chen memegang pedang baja halus dan berdiri diam di tengah halaman. Ini adalah halaman belakang keluarga Wang. Di bawah perintah Wang Tianming, tetua-tertua keluarga Wang, tempat ini juga menjadi tempat Lin Chen berlatih ilmu pedang. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Pedang baja halus di tangan Lin Chen juga digunakan oleh keluarga Wang untuk Lin Chen berlatih ilmu pedang. Pedang baja tahan karat biasa tidak dapat menahan kekuatan pedang Lin Chen yang sangat tajam.
Namun, pedang baja tahan karat yang digunakan oleh keluarga Wang untuk Lin Chen berlatih ilmu pedang telah diproses secara khusus dan ditambahkan dengan batu es keras kelas atas, jadi selama Lin Chen tidak menggunakan seluruh kekuatannya, pedang baja halus ini masih cukup bagi Lin Chen untuk berlatih ilmu pedang. Memegang pedang baja halus, Lin Chen berdiri di tengah halaman. Tiba-tiba, pedang baja halus di tangannya dengan cepat terangkat, dan bayangan pedang melintas di udara. Pedang serial bintang 7. Dari halus pedang baja, laser ditembakkan, energi pedang sepanjang 5 meter ditembakkan langsung ke langit, dan awan di langit terpotong menjadi dua bagian oleh energi pedang yang ditembakkan oleh pedang baja halus. Pedang rantai bintang 7 hanyalah keterampilan bela diri tingkat kuning menengah, tetapi ketika ditempatkan di tangan Lin Chen, kekuatan yang diberikannya sebanding dengan seni bela diri tingkat kuning tingkat atas. Pemahaman Lin Chen sangat kuat, ia dapat meningkatkan seni bela diri biasa, dan energi sejati dalam tubuhnya sangat murni, sehingga kekuatan seni bela diri secara alami sangat besar. Tanpa jeda, Lin Chen berteriak, pedang hantu. Pedang baja tahan karat diayunkan dengan cepat, dan dalam sekejap, bayangan pedang memenuhi udara, begitu indah sehingga membuat semua orang yang melihatnya terpesona. Ledakan. Pedang baja tahan karat itu menghantam sebuah batu besar di depannya, dan batu itu meledak dengan keras dan hancur berkeping-keping. Dibandingkan dengan pedang rantai bintang 7, pedang hantu lebih kuat, dan juga lebih unggul di antara seni bela diri tingkat kuning teratas. Melihat batu itu hancur, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan kepuasan di matanya. Kedua seni bela diri ini sama-sama merupakan seni bela diri tingkat kuning, tetapi ketika Lin Chen menampilkannya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, menjadikannya jauh lebih kuat daripada yang dilakukan oleh prajurit lainnya. Mengambil sedikit nafas, Lin Chen mengangkat pedang stainless steel di tangannya lagi, zenki di dantiannya beredar dengan gila-gilaan, dan sejumlah besar zenki melonjak, membentuk angin kencang yang meniup jubah di tubuhnya. Dan berdering. Taklukkan iblis. Pedang baja halus itu melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir di saat yang sama, sosok ular piton raksasa muncul di pedang baja halus itu dan mengeluarkan serangkaian raungan. Ular piton raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan menghadapi gigitan keras dari depan. Ah! Pada saat ini, tiba-tiba, teriakan seorang gadis terdengar di telinga Lin Chen, dan suaranya sangat panik. Mendengar suara ini, Lin Chen tampak dingin dan berteriak, siapa? Pada saat yang sama, pedang baja halus di tangan Lin Chen berhenti dengan cepat, dan ular piton raksasa pada pedang baja halus juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Lin Chen selalu berlatih ilmu pedang dengan konsentrasi sebelumnya. Selain itu, Wang Tianming secara khusus memerintahkan agar tidak ada yang datang ke sini untuk mengganggu latihan Lin Chen. Lin Chen juga berpikir bahwa tidak ada yang akan datang, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekitarnya. Tapi aku tidak menyangka ada seseorang di halaman ini. Setelah mencabut pedang baja tahan karat, Lin Chen berbalik dan melihat seorang gadis cantik berusia 16 atau 17 tahun berdiri di pintu belakang halaman dengan ekspresi panik di wajahnya. Ketika dia melihat Lin Chen melihat ke atas, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih panik. Melihat gadis itu, Lin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Gadis di depannya berada di tahap awal alam Tiangang. Dia mengenakan jas putih dengan bagian depannya. Dan punggung meringkuk. Sosoknya ditampilkan sepenuhnya, rambut hitam panjangnya diikat menjadi beberapa kepang, dan dia terlihat sangat lincah dan imut. Lin Chen memandang gadis itu, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada ikon gunung biru di sudut pakaian gadis itu. Ikon gunung biru melambangkan murid dalam dari Sekte Blue Mountain. Sekte Lanshan merupakan salah satu sekte di wilayah Yan'an, meskipun tidak sebaik 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an seperti Sekte Tianji, namun tetap memiliki reputasi tertentu di wilayah Yan'an. Lin Chen telah bertemu murid Sekte Lanshan beberapa kali ketika dia melakukan misi di masa lalu. Saya Wang Xiner. Wang Xiner memandang pedang baja tahan karat di tangan Lin Chen dengan rasa takut, dan berkata, kekuatan gerakan pedang yang telah ditunjukkan Lin Chen sebelumnya, hanya tekanan yang berasal dari ular piton raksasa, itu cukup untuk menakuti prajurit biasa. Tapi segera, dia sepertinya mengingat sesuatu, ekspresinya berubah dari ketakutan sebelumnya, dia memandang Lin Chen dengan waspada dan berkata, seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Ini adalah tempat penting keluarga Wang, siapa kamu, siapa yang memintamu untuk masuk? Lin Chen tertegun dan menatap Wang Xiner. Wang Xiner ini seharusnya adalah anak dari keluarga Wang, berlatih di gerbang Lanshan, dia baru saja kembali hari ini, jadi dia tidak tahu tentang tinggalnya Lin Chen di keluarga Wang, jadi dia tidak sengaja datang ke halaman belakang keluarga Wang.